Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Nyi Roro Kidul sudah ditemukan. Makam itu terletak di pinggir pantai di selatan Pulau Jawa. Letak makam Nyi Roro Kidul ini ada di pantai Karanghawu, pantai yang indah di selatan Pulau Jawa, yaitu di Kabupaten Sukabumi. Terletak di arah selatan sekitar 75 km dari kota Sukabumi atau 16 km dari kota Pelabuhan Ratu. Pantai Karanghawu menjadi salah satu destinasi wisatawan saat berkunjung ke Pelabuhan Ratu. Lokasinya tepat di pinggir jalan raya Cisolok, menjadikan pantai ini layak untuk dikunjungi. Nama Karanghawu berasal dari adanya gugusan batu karang yang menyerupai hawu atau tungku di lokasi itu. Keindahan sepanjang pantai selatan Pelabuhan Ratu tak bisa dilepaskan dari cerita misteri seputar Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul, seorang wanita yang dipercayai warga sebagai ratu penguasa pantai selatan. Di belakang garis pantai Karanghawu menyembul bukit-bukit yang rindang oleh pepohonan. Salah satu bukit itu ada yang dikeramatkan warga setempat. Di lokasi ini terdapat kompleks makam, satu di antaranya dipercaya sebagai makam Nyi Roro Kidul. Pada hari tertentu, makam ini ramai dikunjungi orang yang ingin menemui Nyi Roro Kidul atau berziarah. Petilasan penguasa pantai selatan itu ada di ruangan khusus. Sebuah lukisan besar yang menggambarkan sosok Nyi Mas Ratu Dewi Roro Kidul menjadi penghias ruangan. Ruang ini didekorasi dengan dominasi warna merah. Di sebelahnya terdapat makam Eyang Sanca Manggala, Eyang Jalah Mata Makuta, dan Eyang Syekh Husni Ali. Ketiga makam tersebut merupakan makam para penyebar agama Islam di kawasan selatan Sukabumi yang diutus oleh para wali. Tak mengherankan jika kompleks makam tersebut sering diziarahi oleh orang-orang. Salah satu warga yang juga juru kunci makam, Setiawan, mengatakan hampir setiap hari banyak orang yang ziarah ke makam Nyi Roro Kidul, terutama pada hari Kamis atau malam Jumat. Bahkan ada beberapa orang yang mau tidur di tempat tersebut. Menurutnya, di tempat itu tinggal seorang putri cantik di bawah bukit Karanghawu. Konon, cerita Setiawan lagi, Ratu Kidul pada mulanya adalah seorang wanita yang berparas elok, Kadita namanya. Karena kecantikannya, ia sering disebut Dewi Srengenge, yang artinya matahari jelita. Kadita adalah putri Raja Mundingwangi. Walaupun Kadita sangat elok wajahnya, raja tetap berduka karena tidak mempunyai putra mahkota yang dapat disiapkan menjadi penggantinya. Baru setelah raja memperistri Dewi Mutiara, lahirlah seorang anak lelaki. Akan tetapi begitu mendapatkan perhatian lebih, Dewi Mutiara mulai mengajukan tuntutan-tuntutan, antara lain memastikan anak lelakinya akan menggantikan tahta dan Dewi Kadita harus diusir dari istana. Permintaan pertama diluluskan, tetapi untuk mengusir Kadita, Raja Mundingwangi tidak bersedia. Hari esoknya di pagi buta, Dewi Mutiara memanggil seorang tukang sihir, si Jahil namanya. Dewi Mutiara memerintahkan si Jahil untuk mengguna-guna Dewi Kadita. Bikin tubuhnya berkudis dan berkurap, kalau berhasil besar hadiah untuk kamu, katanya. Si Jahil menyanggupinya. Pada malam harinya, saat Kadita sedang tidur lelap, masuklah angin semilir ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Ketika Kadita terbangun, ia menjerit. Seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah, dan sangat berbau tidak enak. Raja Mundingwangi mendengar berita musibah yang diderita putrinya itu pada pagi harinya. Beliau sangat sedih. Dalam hatinya ia tahu yang diderita Kadita bukan penyakit biasa, tetapi guna-guna. Raja juga sudah menduga sangat mungkin Dewi Mutiara yang melakukan itu. Hanya saja atas desakan Patih, putri yang semula sangat cantik itu harus dibuang jauh agar tidak menjadikan aib. Maka berangkatlah Kadita seorang diri, bagaikan pengemis yang diusir dari rumah orang kaya. Hatinya remuk redam, air matanya berlinangan. Siang dan malam ia berjalan dan sudah 7 hari 7 malam waktu ditempuhnya. Sehingga akhirnya ia tiba di pantai selatan Jawa. Kemudian berdiri memandang luasnya lautan. Ia kemudian mendengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam laut.
Kemudian ia menceburkan diri ke laut, lalu tubuhnya pulih kembali, jadilah ia wanita cantik seperti sedia kala. Tak hanya itu, ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya, dan mendirikan kerajaan yang megah, kokoh, indah, dan berwibawa. Dialah kini yang disebut Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul, terang setiawan. Sementara itu, mengenai Karang Hawu sendiri dapat dikisahkan batuan keras berbentuk lempengan yang menjorok ke laut merupakan terumbu karang yang telah mati dan mengeras. Konon batu yang menjorok ke laut itu merupakan singgasana Ratu Laut Selatan Nyi Roro Kidul, ujar pria yang menjadi juru kunci makam Nyi Roro Kidul itu. Karang Hawu dikenal sebagai tempat bermukim Nyi Roro Kidul. Di tengah pekat malam, banyak peziarah datang dan mandi suci di tepi batu karang. Bahkan mandi pun dilakukan menjelang sore. Ada di antara peziarah yang mengambil air laut dari cerukan karang yang berbentuk hawu atau tungku itu. Nah, begitulah kisah legenda makam Nyi Roro Kidul di Sukabumi, Jawa Barat ini. Semuanya kembali ke kepercayaan masing-masing ya sahabat. Tapi tentunya lebih baik kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu sesama manusia ya, daripada menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Nyi Roro Kidul dalam pandangan Islam adalah seorang ratu jin yang bertempat di Laut Selatan. Percaya keberadaan bangsa jin merupakan salah satu keharusan. Tapi percaya dengan kekuatannya, apalagi sampai meminta tolong kepada bangsa jin adalah sesuatu yang malah menambah beban. Hal ini seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Nah, jadi sudah jelas ya sahabat apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim. Ya, dongeng-dongeng dan legenda-legenda memang ada dimanapun di dunia ini. Kita sebagai seorang muslim cukup tahu saja tentang cerita-cerita tersebut. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.